Nah, para sahabat semua ya, sebelum kita belajar bagaimana membaca skala dalam sigmat atau jangka sorong, orang bilang ya, ini sigmat, bisa juga jangka sorong ya. Nah, ini sekarang kita mengetahui apa kegunaannya jangka sorong ini. Jadi jangka sorong ini bisa mengukur diameter ya, misalkan diameter ini, diameter ya, diameter piston gitu ya. Nah, ukur diameter piston otomatis seperti ini ya, seperti ini. Nah, kemudian dibaca berapa angkanya, ini dimatikan, ini buat mematikan agar nggak geser-geser lagi. Terbaca 53,5 ini gitu ya. Aslinya diameternya ini 53,5 ya. Jadi selain mengukur diameter, dia juga bisa mengukur diameter, ini namanya diameter luar tadi ya, diameter luar. Bisa mengukur diameter dalam ya. Menurutkan ini diameter dalam. Diameter dalam caranya ya seperti ini, kita tarik nih posisi yang paling, nah posisi yang paling lebar, yang paling lebar kita cari-cari. Nah, itu namanya diameter dalam. Nah, diameter dalam baru kita baca di sini ya. Nah, selain itu juga bisa mengukur kedalaman ya. Nah, kedalaman ini. Jadi bagian ini untuk mengukur kedalaman ini. Nah, mengukur kedalaman, berapa dalamnya. Misalkan kedalaman, cukup panjangnya ya, panjang pistonnya. Kita nempel di sini, nempel di sini kedalamannya, geser kedalamannya, geser kedalamannya sampai sininya mentok. Nah, mentok. Ini kalau ujungnya keluar sudah tuh. Gini ini rata ya. Nah, itu kedalamannya akan terukur, dibacanya di sini, di skala ini ya. Tetap dibacanya nanti di sini, jadi ngukurnya kedalaman seperti itu. Nah, para sahabat semua ya, ini kalau ada yang masih bingung cara membaca sigmat atau skala sigmat atau skala mikrometer yang lainnya, itu mirip, mikrometer sama sigmat itu mirip. Jadi di dalam skala sigmat itu ada dua bagian skala ya. Nah, ini skala yang di sini ya, dan ini skala utama, ini namanya nih skala utama. Kemudian ini ada skala nonius, yang atas juga nih skala nonius, cuman beda satuan ya. Kalau yang bawah ini untuk satuan milimeter, kalau yang atas untuk satuan inci. Skalanya juga berbeda, yang atas ini ya, ini inci ya satuannya. Yang lihat ini inci, ini 0 sampai ini 1 inci di sini ya. 1 inci di sini, kemudian ini 2 inci di sini ya. Nah, kemudian ada skala kecil-kecil di sini ya, incinya ada skala kecil-kecil. Kalau dilihat di sini ya, ini kan angka 2, jadi dari 0 langsung ke angka 2, jadi angka satunya itu di 0,1 incinya di sini ya. 0,1 inci nih ada tulisannya di sini. Jadi 0,1 inci pas di tengah-tengah ya, tapi di skala ini adalah langsung 0,2 inci. Nah, kalau yang inci ini ada 25 skala nonius ya. 25 skala nonius artinya itu mempunyai ketelitiannya, kalau inci itu 0,001 inci ya. 0,001 inci itu ketelitannya. Jadi kalau yang inci ini contohnya yang inci dulu ya.
Kalau yang inci ini misalkan kita ini kan skalanya sebenarnya dari kalau 0,1 insinya kan di sini di tengah-tengah ini, cuman hanya ada 5 skala ya, sampai ke 0,1 inci ada 5 skala kecil, dan itu berarti dibagi dengan setiap skalanya itu 0,02 inci gitu, 0,02 inci. Jadi kalau pas tadi nggak bisa 0,01 inci, di sini nggak kelihatan ya, 0,02 inci. Jadi kalau skalanya 0,02 inci itu skala minimumnya berarti 0,02 dibagi 25 inci ya. Kalau dikalikan 4 ya, 0,08 dibagi 100, jadi 0,8 100 per 0,08 bagi 100 berarti kalau kali 8 per 10.000 ya. Kalau kalikan itu kan 0,02 kali 4 0,08 per 100 berarti 0,008 gitu. Nah itu skala untuk inci. Jadi karena ini 25, ini kan 25 ya, 25 berarti setiap satu skala itu mempunyai ketelitian satu skalanya berapa dibagi 25 skala. Nah sama juga yang bawah ya, yang bawah kan tuh satuan mili ya, satuannya mili ya. Ini setiap 1 mili itu ada 10 skala, jadinya ini 0,1. Nah cuman di sini skala nonisnya itu ada 10, berarti setiap satu skalanya berarti setiap satu skalanya itu akan bisa dibaca nantinya dari 0,1 dibagi 10, jadi 0,01. Nah, sedangkan kalau yang mili nggak dibagi-bagi, tapi ada bagi 10. Kalau yang inci itu dibagi berapa itu, 2, 4, 6, 8. Nah itu banyak dibaginya ya, setiap 10, 20, 30, 40, 50. Nah kalau yang inci dibagi 50 ya, 50 skala. Nah, ada 50 skala, sedangkan kalau yang mili hanya dibagi 10 skala. Jadi 1/10, sedangkan yang itu satu skalanya kan 0,02 dibagi 25 gitu. Skalanya begitu. Nah, untuk lebih memudahkan karena kita biasa menggunakan milimeter, kita pakai contoh mili di sini ya. Misalkan kita ngukur nih, ukurannya itu ternyata 10 mili lebih ya, 10 mili lebih nih, misalkan ini kan 10 mili. Nah ini contoh nih 10 mili, ini ada skala sampai 10 skala noniusnya. Jadi kalau ini geser satu misalkan gini, nah geser sedikit begini ya, maka dia akan menunjukkan 10 ya, 10 mili bukan 1 mili ya, itu 10 mili tapi belum nyampe 11 ya. Jadi 10 mili tapi belum nyampe 10,5 juga belum ya, jadi baru bukan 10, belum 11 ya, baru 10, ya 10 komanya. Nah komanya itu berapa? Komanya itu dicari angka nonius. Ini angka nonius banyak di sini, kita matikan dulu biar nggak rubah-rubah, nanti geser-geser. Ini angka noniusnya banyak di sini, dicari yang nempel ke atas ya, dicari angka nonius yang nempel ke garis atas. Angka yang nempel ke garis atas di situ adalah 10,5, angka 5 nih yang nempel ke skala nonius, angka 5 nempel ke garis atas ya. Jadi itu dibacanya 10,5 mm ya.
10,5 mm ya. Ini karena ini saya buat 10 mili 1 cm, tapi belum nyampe 1 mili kan, belum nyampe 11 mili, jadi 10,5 mm itu cara membacanya. Kita bikin lagi satu kali lagi. Misalkan kita di sini, nah di sini misalkan ya. Nah itu kan angka yang dia jadi 21 ya, 21, nah mendekati 22, jadi nah kita lihat di angka non-news ini yang nempel ke atas yang angka berapa. Ternyata yang nempel ke atas itu angka 9 ya. Angka 9 itu nempel ke garis atas, berarti dibacanya 21,9 mili. 21,9 mili. Jadi itu setiap kali 1 mili ininya 10 skala. Setiap 1 mili ini 10 skala. Jadi kalau kita geser sedikit ya, geser sedikit ke angka 22, ke angka 22 mana tadi ya, nah ke angka 22 pas, maka di bagian sini otomatis yang nempel ke atas itu ini kurang pas ya, geser sedikit ke angka 22 ya, otomatis yang ini yang nempel ke atas itu adalah angka 0. Nah karena itu terbagi menjadi 10 skala non-news, jadi itu skala non-newsnya dari 1 sampai 10. Begitu nyampe 10 maka itu akan genap ya, akan menempel ke angka yang genap di skala utama. Jadi misalkan geser dikit, otomatis yang akan nempel itu angka 1 atau 2 misalkan. Nah geser sedikit, nah itu kan 22, tapi geser sedikit kita cari yang nempel, ternyata yang nempel ke atas itu angka 4 ya, gesernya kebanyakan, jadi itu bacanya 22,4 gitu. Nah intinya begitu cara membaca skala non-news atau skala di sigmat ya. Ini skala di sigmat. Jadi kalau untuk mikrometer, ada juga mikrometer biasanya bulat, skalanya itu dalam buletan-buletan gitu ya, jadi diputar bulat. Sama aja cara membaca skalanya ya, begitu saja ini. Jadi kalau untuk yang milimeter ini ketelitiannya hanya per 10 ya, per 10 ya. Ini per 10 mili, tidak bisa per 100 mili, nggak bisa dia, per 10 mili. Nah kalau yang inci ini lebih besar lagi, tapi kita jarang pakai inci. Nah begitu saja cara membaca sigmat.